Wes Mbak Besti. Delok lah borong toh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana sarekannya? Oh, di sini. Oh. Ya kan? Loh, kleru Mbak Besti. Buat buka mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jreng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mau belanja Mbak Bu Besti. Terus ini tuh perkiraan itu besok atau lusa itu mau ada taifong datang, dan taifongnya itu super kenceng banget. Makanya saya diajak hari ini belanja sama Mbak Bos. Padahal belum jadwalnya belanja. Soalnya saya mendelok di internet itu orang-orang itu pada panik buying gitu loh. Pada mborong tuku-tuku. Lho, tenan toh? Orang-orang pada borong-borong. Tapi untungnya alhamdulillahnya masih stoknya full. Lho lah orang-orang pada bingung. Oke, sekarang saya mau belanja dulu, selak keduman nanti. Ini sawi reganya 42 NT, saya mau beli 2. Kangkung lagi. Kangkungnya juga 42, saya ngambil 1. Buahnya apa ya? Mangga lagi. Saya mau beli selada Romania Mbak Besti, ini harganya 155. Kacang panjang reganya berapa di situ? 62. Pisang habis Mbak Besti. Ini harganya berapa itu? Tidak ada tulisan 79 Mbak Besti satu gendulnya. Di sini tulisannya ubi kok tomat. Ini harganya 78. Beli apa lagi ya? Sayurnya mek kutok Tidak ada liannya. Enggak kangkung bayem gitu aja. Ini tomat yang di sebelah sini 68, terus tomatnya redok merah-merah Mbak Bu Besti, mau saya ijolkan saja. Ini soalnya oranye kayak gini tuh atos, kalau disambel tidak bisa lekoh. Jadi harus nyari yang merah. Soalnya yang merah airnya banyak. Jadi buat nyambel itu lebih lekoh. Ini 68 NT ya. Mau beli jahe, larang sekali ini berapa? 129. Tapi ya apa boleh buat, sing kecil ini 75. Elek-elek tapi Mbak Besti yang 75 masih ke. Mata saya melihat sesuatu. $600 Mbak Bu Besti, tidak mungkin saya beli ini. Saya mau beli ini Mbak Bu Besti, saya tidak tahu ini jeruk apa namanya, kayaknya orange deh. Iya toh. Ini yang diiris terus isinya merah itu loh Mbak Besti. Saya mau golek yang bunder gitu, tidak ada. Kayaknya ini deh. Dimak-mak semuanya. Ya sudah, ini aja Mbak Besti satu, ini harganya 59. Terus tadi saya juga beli mangga. Ini mangga dari Thailand, harganya 129 NT. Sekarang di Dinas Perikanan dan Kelautan Mbak Bu Besti, iwaknya apa nggak gini-gini aja, bosen saya. Kesenangannya Pak Bos ini.
Ini kesenangan saya ini, salmon. Yang mana ya? Ini ya. Harganya 165. Ini tiram Mbak Bu Besti. Ini harganya 115. Sekarang di iwak satunya ini ikan bandeng ya Mbak Besti melorot. Ini ikan bandeng filet. Harganya 99 NT. Ini perut bandeng. Jadi iwak bandengnya itu dijual terpisah, ini bagian perutnya. Ceblok kabeh. Iki Mbak Besti merutuk kabeh. Di sini aman stoknya Mbak Besti. Lah susuku tidak enak entek. Waduh. Waduh. Ya terpaksa harus beli susu ngenean ini. Strawberry bisa niki rasanya. Ya yes, tidak apa-apalah. Golek sing tanggal 19 semua, ini rasa strawberry. Sekarang saya ada di counter peremian Mbak Bu Besti. Malah kosong di sini, entah diborong orang-orang. Loh lah. Ini bagian mie instan ya. Entah diborong orang-orang Mbak Bu Besti. Orang-orang bodoh menyimpan peremian. Loh, Indomie karek 2 loh. Karek 2 til. Terus yang goreng sisa 1 til. Ya tak ambil kabeh. Ini mie laksa tapi kelarangan tidak. Indominya entek Mbak Bu Besti. Sisa yang cepuan seperti ini. Entek habis. Belanjaanku segini banyaknya Mbak Besti. Sekarang saya mau jajan Mbak Bu Besti. Ini fried fries itu loh, potato snack. Mau yang rasa rumput laut ini. Harganya 62 NT. Wah, ini air minum juga kosong, entek. Ini yang diborong itu loh Mbak Besti, air yang kayak gede-gede gitu loh, yang galonan gitu. Pokoknya yang gendul gede-gede. Soalnya takut kalau airnya mati, jadi tidak bisa ngombe. Ini 2 harganya 69 NT Mbak Bu Besti. Beli 2 lebih murah. Wes ini pulang. Oh iya, saya mau beli tahu. Soalnya saya di rumah punya cabai hijau. Digoreng kan enak. Tanggal 17 ini sing tanggalnya sing rodok suwi tidak ada tuh. Ya tapi 17 ya bulan 8, enggak apa-apa lah. Wes Mbak Besti. Delok lah borong toh.
Oke, Mbak Bu Besti, ini saya sudah di rumah. Barusan tadi adalah belanja untuk persiapan menjelang Taifong. Sebenarnya nggak persiapan juga sih. Itu tuh belanja mingguan. Harusnya itu belanjanya itu hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya seperti itu karena nunggu Mbak Bos sama Mas Bos itu libur dulu baru bisa nganter saya pergi belanja. Tapi karena hari Jumat malam itu tuh perkiraan ada badai Taifong. Taifong itu adalah badai siklon tropis. Jadi Taiwan, Filipina, Cina, Jepang, Korea Selatan itu tuh berada di jalurnya badai siklon tropis ini. Jadi setiap kali musim panas pasti ada badai kayak gini. Ini tuh anginnya super kencang Mbak Bu Besti. Diprediksi itu bisa mencapai T13. Jadi kecepatannya itu diprediksi bisa mencapai 135 km per jam. Ini kecepatan anginnya. Kalau kalian mendelok ada angin puting beliung di Indonesia, ini tuh kekuatan angin badai siklon tropis ini bisa 20 kali lipat daripada angin puting beliung yang kalian lihat di Indonesia. Jadi bisa merobohkan gedung. Dulu tuh tahun 2017 atau 2018 saya lupa, waktu saya masih kerja di Nantau. Jadi ada taifong gede banget, itu tuh sampai sebuah hotel yang ikonik di Taichung itu tuh roboh Mbak Bu Besti, saking kencengi angin. Jadi karena mau menjelang taifong ya toh, biasanya orang-orang itu tuh panik buying. Ya nggak panik buying sih, sebenarnya itu persiapan karena setelah taifong itu biasanya kan pertanian itu rusak semua. Alhasil sayur nggak ada yang dijual, sayur atau buah itu nggak ada yang bisa dijual karena rusak semua. Nah kalau nggak ada yang dijual kan otomatis kita nggak ada yang dibeli, dan untuk makan sehari-hari bagaimana? Makanya kalau ada berita ada taifong mau datang, orang-orang itu sudah selalu belanja untuk stok harian. Jadi biasanya belanja untuk menyetok kalau seumpamanya taifongnya datang terus pertanian itu rusak semua, jadi nggak ada yang bisa dibeli, nggak ada yang bisa dimasak. Jadi orang-orang itu belanjanya untuk setelah taifongnya, bukan untuk taifongnya. Jadi kalau taifongnya itu cuman sehari aja lewat udah, tapi dampak setelahnya itu yang harus dijaga nih atau diwaspadai. Makanya orang-orang pada beli. Saya pikir tadi itu yang bakal habis itu tempat-tempat sayur, buah, ikan, daging kayak gitu ya. Karena saya lihat di sosial media itu banyak yang sudah kosong, supermarket itu kosong di bagian sayur, buah, daging, ikan kayak gitu. Tapi ternyata di supermarket tempat saya belanja ini yang habis itu malah mie sama air mineral. Mie mungkin kalau sayur kan nggak bisa di stok lama ya mungkin, atau mungkin supermarketnya itu punya stok banyak, jadi nggak sampai habis sudah langsung dijoki kayak gitu mungkin ya. Tapi kalau mie sama air mineral ini tuh mungkin kalau seumpamanya dampaknya itu parah banget, karena ini tuh perkiraan taifongnya itu T13, jadi yang super gede kayak gitu. Takutnya dampaknya itu sangat parah, jadi orang-orang memilih untuk menyimpan mie. Mie itu kan bisa disimpan lama, terus gampang masaknya dan warak. Terus sama air mineral. Air mineral itu kalau seumpamanya mati, PDAM-nya itu mati kayak gitu. Jadi minimal punya air untuk diminum kayak gitu. Biasanya seperti itu. Oke Mbak Bu Besti, karena kemarin itu saya libur, dibawakan oleh-oleh sama Vivia dari Indonesia. Jadi gentenan, kemarin saya pulang libur saya bawa oleh-oleh buat dia, sekarang dia bawa oleh-oleh buat saya. Tapi oleh-olehnya dia itu satu koper full Mbak Bu Besti. Jadi ini saya mau unboxing satu koper full oleh-oleh dari Vivia dari Indonesia. Dan ini saya disuruh ngedum. Jadi satu koper itu bukan untuk saya semua, tapi saya disuruh bagi-bagiin ke Wahyuni sama ke Ira. Jadi karena Wahyuni itu sering main sama saya sama Vivia, akhirnya kan mereka berteman, jadi dia dapat jatah juga. Terus Ira ini adalah teman satu PT saya.
Vivia juga teman satu PT saya, dan kita itu dulu itu bolo ya gitulah, katakanlah itu waktu awal-awal datang ke Taiwan itu kita bolo, kita sering hangout bareng, kita sering teleponan bareng bertiga kayak gitu, ngobrol curhat-curhat kayak gitu. Makanya dia juga kebagian. Jadi ini saya mau unboxing, terus nanti saya dum kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, ini jajannya sak koper gini loh. Jajan. Terus dia bilang kalau seumpamanya sudah diambil semua jajannya, sudah dibagi-bagikan, ini disuruh buang. Jadi aku diteri sampah barang Yonan. Jajan. Saya tak turokkan begini Mbak Besti biar penak. Ya, seperti ini. Oke. Saya tak mundur dulu biar kalian ketara semuanya. Jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana selekannya? Oh, di sini. Ya kan? Loh, kleru Mbak Besti. Iya, ini tadi. Oh, ini. Ini buat ngambak nih Mbak Besti. Yang buat buka mana? Oh, ini. Buat buka mana? Saya rada bingung. Oh, ini. Ini Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Jreng-jreng. Deloklah. Ketara tidak tuh sak koper jajane, masya Allah. Oke, sekarang mau saya unboxing iki piye toh? Ini saja tuh, jadi biar enak. Yes, ya Allah, Jan. Ini ada geti coklat mutiara jaya Mbak Bu Besti. Tuh, geti Mbak Bu Besti. Getinya kotak-kotak kecil-kecil. Kalau di Trenggalek agak panjang-panjang kayak gitu. Saya sisihkan di sini ya. Terus kemudian alen-alen, tapi alen-alennya bentuknya beda sama kayak di Trenggalek. Kalau di Trenggalek itu cincinnya, bolongannya di tengahnya itu agak gede dikit, nggak buntet-buntet kayak gini. Jadi nggak buntet-buntet kayak gini. Kalau di Trenggalek cincinnya itu lebih gede dikit gitu loh. Terus bentuknya juga nggak gepeng-gepeng. Kalau ini kan rada gepeng-gepeng gitu. Kalau ini kan rada gepeng-gepeng gitu. Kalau di Trenggalek enggak. Terus kemudian ini ada walangan. Kalau di tempat saya bilangnya walangan atau carang mas. Tuh. Ini terbuat dari ubi ya Mbak Bu Besti. Ubi itu diserut, terus kemudian digoreng, terus dikasih gula kayak gitu. Kan jadinya teksturnya itu kering dan lengket kayak gitu. Nah, pas kering dan lengket itu, pas waktu masih panas, itu langsung dicetak bunder-bunder. Pokoknya cetakannya itu sesuai cetakan biasanya lah kayak gitu. Terus kemudian dijarkan, nanti jadinya kayak gini, kering terus kemudian renyah. Ini ada gogrok nih, rengginang atau ampiang atau rengginang. Beda daerah beda penyebutan ya, tapi umumnya sebutannya rengginang. Ini ada 3. Oh, 3. Ini berarti pas ini nanti satu-satu, tapi yo rodok gogrok kabeh Mbak Bu Besti itu. Ndak apa-apa lah, yang penting isik renyah. Ini ada 3, berarti ini nanti 1 eding. Sito eding. Sito eding Mbak Bu Besti. Tak taruh di mana ya? Di sini saja. Terus lek ceblok merutuk bagaimana? Ini nggak tahu, ini dibungkus kelobot, ini apa? Oh, wajik kletek Mbak Bu Besti. Wajik kletek ini dibungkus sama kayak kulit jagung itu loh. Di tempat saya bilangnya kelobot. Tuh, kayak gini. Ini ada 2. Ini wajik kletek. Wajik kletek itu saya tidak bisa mendeskripsikan. Pokoknya ya terbuat dari kayak ketan. Terus kemudian dikasih gula kayak gitu, terus dibungkusi kecil-kecil, kurang lebihnya seperti itu. Saya tidak bisa mendeskripsikannya. Terus ini adalah opak deso, renyah dan gurih. Opak deso itu maksudnya bagaimana, kok saya tidak uplong sekali. 9-9ku. Opak deso. Tidak tahu ini jenengnya apa. Saya tahu ini tuh rasanya manis, rada gurih-gurih gitu, tapi saya tidak tahu ini jenengnya apa. Kemudian ini kering tempe sama kacang. Tempe kering sama kacang, tempe yang digoreng kering gitu, terus kemudian sama kacang tanah, terus dibumbui agak manis-manis gitu. Jadi ini bisa buat lauk tapi rasanya agak manis. Terus kemudian ini ada peyek kacang. Tapi peyek kok kayak kandel-kandel gini. Kok wedake wiji ae.
Kayaknya tebel-tebel. Aku ki dikei kok maido saja. Maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dikei maido saja. Terus ini enteng-enteng Mbak Bu Besti. Enteng-enteng itu gula sama kacang tanah. Jadi gula merah itu kayak dibentuk adonan kayak gitu, terus kemudian dikasih kacang tanah, terus kemudian dicetak. Terus kalau kering jadinya seperti ini. Enteng-enteng. Menyala diabetesku. Dan gula darahnya langsung munjuk. Terus kemudian ini apa lagi? Kue koya. Kalian tahu kue koya? Tuh, ini enak. Dimut rodok-rodok nyereti gitu, enak tapi. Terus kemudian ini gipang. Terus ini gipang lek ngedum piye? Jiro Lupatmo 10 berarti. Tuh. Nanti loro eding, telu eding. Tukang ngedume bagian papat. Terus kemudian ini permen jahe ya, kalian tahu lah ya permen jahe itu. Ini biasanya kalau di bis-bis itu tukang asongan itu suka jualan permen jahe gini biar tidak mabuk. Terus kemudian ini adalah madu mongso Mbak Bu Besti. Tuh, madu mongso dan ini permen tape Mbak Bu Besti. Oh ya dibuntel dhewe ngene iki karepnya gini ya. Oh, permen tape ini. Tuh. Permen tape. Jadi ini nanti saya mengedum. Terus ini terakhir, ini sambal kacang Mbak Bu Besti. Karena ini berminyak, jadi tidak saya buka ya. Ini sambal kacang, atau sambal kacang itu apa? Sambal pecel. Ini sudah dicepoki satu-satu kayak gini. Jadi nanti karek ngedum sitok-sitok gitu. Udah, ini saja Mbak Bu Besti. Banyak sekali sebenarnya. Ini saya nanti bingung ngedumnya. Untungnya saya duwe plastik. Kalau saya tidak duwe plastik, saya mengedumnya didaya apa? Apalagi saya tidak keluar sama sekali. Jan, kemarin baru pulang Indonesia saya dundum jajan. Sekarang saya didumi jajan sama Irma disuruh dundum lagi. Disuruh bagi-bagi lagi. Wes, masya Allah sekali. Alhamdulillah rezeki ya Mbak Bu Besti. Dapat majikan baik, dapat teman baik. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah sekali. Oke Mbak Bu Besti, ini begini saja. Saya mau mengeramasi Mak D. Ini tadi itu sebenarnya ya Mak D itu tuh jam 10:30 itu sudah masuk kamar, sudah olahraga. Biasanya setelah olahraga itu tuh beliau itu istirahat 30 menit, saya suruh istirahat. Soalnya kan kalau olahraga itu kan kita guobios sekali. Kita pasti keringetan, jantung itu berdetak sangat kencang sekali, suhu badan itu naik ya kan. Jadi saya suruh beliau untuk istirahat. Jadi setiap kali olahraga kalau beliau tidak mau istirahat, saya tuh ngomel panjang kali lebar kali tinggi kayak gitu. Jadi beliau istirahat 30 menit. Setelah beliau istirahat, beliau itu tuh seperti biasa menabung di kamar mandi, di toilet ya kan. Selesai menabung, beliau itu langsung lari lagi ke ruang tamu buat mendelok TV. Terus kemudian begitu wayahnya ngombe susu, wayahnya minum susu sama minum obat, beliau minta keramas kan jadi keplak ya toh. Jadi beliau itu kayak sengaja pas waktunya minum obat sama minum susu itu tuh beliau menyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan lainnya dengan harapan biar saya itu tidak mengekei beliau susu, biar beliau itu tidak minum susu kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi sengojo ben saya itu lali karepnya, tapi saya tidak lali. Jadi saya bilang ke beliau kalau mau keramas minum susu dulu, minum obat dulu, nanti kalau sudah diminum semuanya saya keramasi. Beliau mencucu katanya, saya itu sengaja tidak mau mengeramasi beliau. Beliau marah karena bilang kalau saya itu waktu beliau minta keramas itu saya selalu mencari-cari alasan. Terus saya bilang kayak gini, sekarang jam segini, nanti kalau keramas itu nanti paling cepat barnya jam segini. Terus kamu minum susunya jam berapa, minum obatnya jam berapa. Ini tuh dua hal yang sangat penting, yang lebih penting daripada sekedar keramas. Jadi kalau kamu mau cepetan keramas, iya minum susunya cepet, minum obatnya cepet, keramas gitu. Saya bilang seperti itu. Itu sangat simpel sekali dan gampang sekali. Semua permasalahan ada di kamu Pak D. Saya bilang seperti itu, tapi beliau itu mecocong saja.
Terus saya bilang seperti ini, ya kalau tidak mau ya sudah, nanti kalau seumpamanya saya ditanya anak-anakmu, ya saya jawab apa adanya. Nanti kalau kamu dimarahin dan mereka tidak mau membelikan makanan atau minuman kesukaanmu, ya jangan salahkan saya, ini kan Anda sendiri yang sudah berjanji. Jadi Mak D itu sama Mas Bos itu dijanji harus minum susu, minum obat tepat waktu, tidak boleh diolor-olor, tidak boleh kakean alasan kayak gitu. Kalau Mak D oke, Mak D nurut, nanti bakal dibelikan minuman atau makanan yang beliau sukai kayak gitu. Jadi kayak diturutin maunya kayak gitu loh Mbak Bu Besti, tapi harus janji itu dulu, minum obat sama minum susu tepat waktu, gak boleh kakean alasan. Dan Mak D bilang oke kayak gitu. Jadi Mak D itu sudah berjanji dan saya disuruh ngawasi apakah Mak D itu melaksanakan janjinya dengan benar-benar kayak gitu. Kalau seumpamanya Mak D itu tidak menepati janjinya, ya hangus kesempatan untuk bisa jajan sama beli minuman kayak gitu. Dan kemarin sore Mas Bos itu bertanya apakah bapaknya itu bertanya sama Mak D ya, bertanya apakah hari ini kamu minum susu dan minum obat tepat waktu. Mak D bilang iya. Terus saya melerok, soalnya saya tahu kalau Mak D bohong. Terus kemudian Mas Bos sadar kalau saya itu bereaksi kayak gitu. Muka saya itu kan langsung mentranslate walaupun saya tidak ngomong. Terus Mas Bos itu bertanya kepada saya apakah benar. Saya bilang tidak. Beliau selesai minum susu itu jam 3:30 sore. Waktu makan siang itu minum obat siangnya itu minumnya jam 3:30 sore. Itu udah masuk hampir minum malam. Jadi 3 kali ya sehari, pagi, siang, malam. Kalau pagi itu jam 8, siang jam 12 sampai jam 1, malamnya itu jam 6 sampai jam 7. Kalau beliau minumnya jam 3:30 kan itu sudah mendekati waktunya minum obat malam kan Mbak Bu Besti. Jadi itu sudah sangat terlambat sekali. Jadi kemarin Mak D dimarahi. Makanya begitu sekarang Mak D mau cari-cari alasan lagi, ya saya jawab seperti itu. Wes ngopeni Mak D ini jauh lebih sulit daripada ngopeni Akong dulu ya Mbak Bu Besti, ngopeni Simbah dulu. Soalnya Mak D ini kalau Simbah dulu itu tuh seumpamanya saya rayu-rayu, saya bilang seperti ini seperti itu Simbah nurut. Soalnya beliau tahu kalau seumpamanya beliau tidak mau, itu tuh nanti efeknya bagaimana itu beliau itu tahu sekali. Jadi kayak masih nurut kayak gitu loh. Tapi kalau Mak D enggak, kayak anak kecil, benar-benar kayak anak kecil umur 3 tahun kayak gitu. Kalau ndak mau itu ya ndak mau. Beliau itu ndak mikirin nanti kalau seumpamanya tidak mau ngombe obat, tidak mau minum obat atau telat minum obat, efeknya seperti apa itu beliau nggak mikirin. Padahal setiap kali beliau itu seperti itu, besoknya atau lusanya itu kondisinya sudah pasti drop. Kalau kondisinya sudah pasti drop, itu tuh ya badan kan otomatis sakit semua ya Mbak Bu Besti. Pergerakan juga terbatas dan kudu arepe sempoyongan ambruk saja. Terus kemudian semuanya itu buruk kayak gitu, kondisinya itu jadi menurun. Terus kemudian beliau itu kayak muntah-muntah, terus kemudian kayak irungnya beler, terus kemudian hasil cuci darahnya juga nggak bagus kayak gitu. Tapi beliau itu nggak mikirin. Jadi kalau seumpamanya kondisinya agak bagusan dikit, beliau itu kayak sakarpe dewe gitu. Jadi sakarepnya dewe. Nanti kalau kondisinya sudah drop, kalau sudah sakarepnya dewe kan otomatis kondisinya drop. Kalau kondisinya drop, itu nanti diomeli, beliau itu cuman bilang iya, kayak nurut gitu loh, nurut gitu. Pokoknya manut. Yang penting badannya sehat kembali kayak gitu. Nanti kalau badannya sudah sehat kembali, ya kayak gitu, sakarepnya dewe lagi. Wes jan. Pokoknya jadi susah sekali ngopeni. Mak D itu kayak benar-benar kayak ngopeni anak kecil, padahal beliau itu usianya masih sangat muda sekali, jauh di bawahnya Simbah dulu, malah jauh di bawahnya Pak Bos. Pak Bos saja umurnya sudah 70 tahun lebih ya kan, 73 atau 70 berapa kayak gitu, sedangkan Mak D itu masih 67, tapi omong-omongannya jangan Masya Allah sekali. Oke Mbak Bu Besti sudah, jadi hari ini saya mengunboxing ini, saya mau mengedum, saya tidak mau ini kok ada lagi di depan sini. Kok tak mek-mek kok kayak ada barang sesuatu di depan sini, ini apa nanti? Weh, ini bagaimana bukanya? Kok ada sesuatu di sini, ini bukanya bagaimana? Kayak ada sesuatu di sini tuh loh Mbak Besti, tapi ini apa?
Ini sudah saya buka loh padahal. Tuh. Entahlah ini apa. Nggak bisa. Ada di dalam sini. Entahlah Mbak Besti, nggak kena dibuka. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Ini katanya ada typhoon, tapi ya cuacanya begini-begini saja. Ya Allah, tanganku rupane kotor ini. Tasnya ini paling mesti gelundung-gelundung kan. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada sehat selalu dan kaya raya. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.